Bertempat di ruang Cakra PN Trenggalek, terdakwa persetubuhan santriwati Imam Syafi'i alias Supar, pimpinan pondok, akhirnya menjalani sidang putusan. Dalam sidang putusan, terdakwa Supar terbukti telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap santriwati dengan paksaan hingga korban hamil. Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana 14 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan terhadap terdakwa. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar 106 juta. Apabila terdakwa tidak membayar restitusi, maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda milik terdakwa. Adapun hal yang memberatkan putusan, terdakwa telah mencoreng lembaga pendidikan agama, menimbulkan penderitaan terhadap korban, meresahkan dan tidak ada penyesalan dari terdakwa. Majelis Hakim hari ini sudah menjatuhkan putusan. Jadi dari putusan yang sudah dibacakan oleh majelis, terdakwa atas nama Imam Syafi'i ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di sini disebut dakwaan alternatif kedua. Jadi ada paksaan di sana. Dan dijatuhi pidana penjara di sini selama 14 tahun dan denda sejumlah 200 juta subsidiar kurungan selama 6 bulan kalau misalnya denda itu tidak dibayarkan. Majelis juga dalam putusannya menjatuhkan pembayaran restitusi kepada terdakwa sejumlah 106.541.500 rupiah. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir selama 7 hari untuk memutuskan menerima putusan hakim atau mengajukan banding. Atas vonis yang tadi atas vonis yang tadi kita masih menunggu konfirmasi dari keluarga dan keluarganya bagaimana, apakah akan melakukan upaya banding atau tidak Jadi masih belum ditentukan ya Pak ya? Masih belum ditentukan ya? Kita masih punya waktu 7 hari Siap. Sedangkan kuasa hukum korban menilai putusan hakim belum adil, mengingat putusan kasus serupa jauh lebih tinggi dan dampak yang dialami korban jauh lebih berat. Kalau terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek terhadap kasus Imam Syafi'i alias Supar, ini sebenarnya keluarga korban kalau dilihat dari aspek keadilan memang mulai dari tuntutan kalau diperbandingkan kesenjangan, misalnya kita bandingkan dengan perkara lain mungkin merasa belum adil gitu loh. Karena tuntutannya 14 tahun kemudian putusan 14 tahun, saya kira Pengadilan Negeri Trenggalek wajar aja kemudian kalau memberikan 14 tahun karena itu tuntutannya sudah maksimal. Tetapi memang dari tuntutan, kalau kita melihat tuntutan itu terlalu rendah kalau kita bandingkan dengan perkara kejahatan seksual di Karangan maupun di Pule. Karangan dan Pule ini adalah kasus pencabulan. Pencabulan itu kasusnya kejahatan seksual ini kerugiannya nggak permanen, hanya psikis. Tetapi kejahatan ini kemudian hukumannya apa? Tuntutannya 17 tahun di Pule itu. Pidananya berapa? Pidananya 18 tahun. Padahal korban ini secara psikis kembali seperti semula. Memang awalnya yaitu kerugian psikis. Di Karangan juga begitu. Di Karangan itu tuntutan 12 tahun, putusan 9 tahun. Nah ini hanya pencabulan, tetapi ini persoalannya adalah kejahatan seksual yang kerugiannya ini tidak bisa dikembalikan. Di sisi lain, kuasa hukum korban juga menyayangkan tuntutan restitusi korban sebesar 245 juta hanya dikabulkan 106 juta oleh majelis hakim. Dari Trenggalek, Sogi Pamungkas, KSTV.